Halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu baik-baik saja dimanapun kalian berada, dan diberikan kemudahan dalam segala urusan kalian, dan tentunya dilimpahkan segala rezekinya geng. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan dalam video kali ini kita akan membahas tentang kasus pembunuhan yang mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia, dan itu cukup menggemparkan dunia geng. Ya udah geng, seperti biasa sebelum kita lanjut ke ceritanya, gue ingetin kepada kalian buat yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel ini. Buat kalian yang udah subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan perlu kalian ketahui bahwa kisah yang akan kita bawakan ini adalah 100% kejadian nyata yang pernah terjadi di muka bumi ini. Jadi without any further ado, and welcome to Jurnal Far. Pada tanggal 10 Juli tahun 2008, tepatnya pada pukul 10 malam, terdengar suara letusan yang memecah keheningan malam di perkebunan karet di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Suara letusan itu ternyata berasal dari beberapa senapan milik tim eksekutor Brimob Polda Sumatera Utara. Tak berselang lama setelah suara letusan itu, seorang pria meregang nyawa akibat dada bagian kirinya ditembus oleh 3 timah panas. Dari 12 senapan yang diarahkan ke target, hanya 3 senapan yang berisi peluru, dan tidak ada satupun eksekutor yang tahu dari mana peluru itu keluar. Lalu kenapa dan siapa laki-laki itu? Dia adalah Ahmad Suraji, warga desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kota Deli Serdang, Sumatera Utara. Suraji yang saat itu berusia 59 tahun menjadi terpidana mati atas kasus pembunuhan 42 perempuan yang telah dilakukannya geng. Suraji melakukan penghilangan nyawa terhadap 42 orang perempuan hanya karena didasari oleh pengaruh ilmu hitam, di mana dia mempercayai bahwa dengan melakukan penghilangan nyawa tersebut, maka dia akan menjadi orang yang sangat sakti. Jadi bagaimana kronologinya? Maka kita akan bahas di video kali ini. Sebelum kita menginjak pada kronologinya, kita akan membahas profil dari Ahmad Suraji. Ahmad Suraji yang sering dikenal dengan nasib lewang, lahir di kota Medan pada tanggal 10 Januari tahun 1949 dan memiliki nama lahir Nasib. Ahmad Suraji atau yang akan kita sebut dengan Klewang, dia ini hanya menamatkan pendidikan hingga sekolah dasar, dan masa mudanya dilalui sebagai pencuri lembu atau sapi di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Nama Klewang ini muncul ketika ia sering mencuri menggunakan klewang. Jadi klewang sendiri adalah pedang yang mirip dengan golok. Karena itulah dia mendapatkan julukan Klewang dari teman-teman sesama pencuri. Klewang pernah ditangkap dan dipenjarakan karena kasus pencurian sapi, dan setelah bebas dari penjara, dia ini nggak berubah. Dan setelah keluar dari penjara itu, dia memiliki julukan Ahmad Suraji. Diketahui bahwa Klewang juga pernah menikah dengan 3 kakak beradik kandung, dan mereka ini tinggal dalam satu rumah yang sama. Dari pernikahannya ini, diketahui Klewang memiliki 9 anak. Oke geng, dan kita akan masuk ke kronologi penangkapan dari si Klewang ini geng. Penangkapannya bermula ketika ditemukan sosok mayat wanita tanpa busana di ladang tebu oleh seorang pemuda lokal. Penemuan ini pun sontak menghebohkan warga sekitar. Warga yang mengetahui peristiwa itu segera berbondong-bondong menuju lokasi ditemukannya mayat wanita tanpa busana ini. Dan tidak berselang lama, polisi akhirnya datang untuk melakukan olah TKP. Kemudian, salah seorang warga yang berprofesi sebagai tukang becak mengaku pernah melihat dan mengantarkan korban yang diketahui bernama Sri Kemala Dewi
Tujuan dari Sri pada saat itu adalah ke rumah Ahmad Suraji atau Klewang untuk melakukan konsultasi. Karena keterangan dari tukang becak inilah yang membuat polisi langsung menuju rumah Klewang. Sesampainya di lokasi, Klewang mengaku bahwa korban yang bernama Dewi memang datang ke rumahnya pada saat itu. Namun, pada waktu selepas maghrib, dia bergegas pulang. Lalu dikarenakan kurangnya bukti dan tidak adanya titik terang, kepolisian sempat menghentikan pengusutan kasus ini. Namun polisi yang tak mau menyerah, kemudian mereka mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Dan berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan fakta-fakta bahwa sebagian besar orang yang meninggal adalah pasien Ahmad Suraji atau Klewang. Jadi sedikit informasi buat kalian bahwa si Klewang ini berprofesi sebagai dukun. Dan dari penemuan ini, pihak kepolisian kembali mendatangi rumah Klewang dan mereka melakukan penyisiran secara seksama. Hingga akhirnya ditemukan beberapa helai pakaian dan juga perhiasan milik korban. Barang bukti inilah yang akhirnya membuat Klewang ditangkap. Saat ditanya oleh pihak kepolisian, Klewang mengatakan mereka ini menginginkan ilmu pengasihan atau penglaris dari Klewang. Dia juga mengatakan para pasien harus bersedia diikat dan dikubur setengah badan di tempat yang sunyi pada malam hari. Untuk syarat yang kedua adalah pasien tidak boleh memberitahukan ritual yang mereka lakukan kepada orang lain. Dan korban pertama Klewang adalah seorang perempuan bernama Tukiyem alias Iem. Iem pada saat itu datang ke rumah Klewang pada bulan Desember tahun 1986, tepatnya pada pukul 6 sore. Kepada kepolisian, Klewang mengatakan bahwa Iem datang ke rumahnya untuk mendapatkan kesuksesan hidup. Kemudian sang dukun mengajak Iem ke area perkebunan tebu Seimayang yang berjarak kurang lebih 1 km dari rumahnya. Dan tanpa rasa curiga, Iem mengikuti langkah Klewang, yang saat itu si Klewang ini membawa cangkul, karung, dan juga tali. Kemudian mereka berhenti di suatu titik setelah menemukan lokasi yang menurut si Klewang itu adalah lokasi yang tepat untuk menjalankan ritual. Klewang kemudian memberikan senter kepada Iem guna memberikan cahaya kepadanya saat dia mulai menggali lubang sedalam 1 meter dan memiliki lebar kurang lebih 70 cm. Kemudian sang dukun meminta Iem untuk masuk ke dalam lubang dengan keadaan terikat. Klewang kemudian mengubur Iem sampai setinggi dada. Setelah itu, ia jongkok di hadapan Iem. Dia mulai menyandarkan kepala Iem di atas paha kaki kirinya. Lalu tiba-tiba, tanpa disadari Iem, tangan kiri Klewang menutup mulut dan hidung wanita malang itu. Sedangkan tangan kanannya mencekik leher Iem. Iem yang sudah terkubur setengah badan tidak bisa melakukan perlawanan apapun. Hingga akhirnya wanita itu meregang nyawa di tangan sang dukun biadab ini. Klewang kemudian melakukan ritual gilanya, yakni dengan air liur dari korban yang sudah tidak bernyawa lagi. Setelah melakukan ritual gila itu, kemudian Klewang mengangkat tubuh wanita malang itu dan melepaskan semua pakaiannya. Kemudian dia menguburkannya di tempat yang sama. Dan pada keesokan harinya, tanpa rasa bersalah, setelah melakukan penghilangan nyawa, dukun Klewang melakukan aktivitas seperti biasanya dan berbaur dengan masyarakat pada umumnya. Motif dan pola pembunuhan yang sama terus dilakukan Klewang terhadap 41 korban lainnya. Total dari korban pembunuhan Klewang adalah sebanyak 42 orang, yang semuanya adalah perempuan. Dan korban terakhir adalah Sri Kemaladewi yang dibunuh pada 23 April 1997. Dan dari kasus inilah terbongkarnya kebiadaban dari si dukun Klewang. Perbuatan itu dilakukan dengan dalih demi mendapatkan kesaktian. Kelakuan biadab Klewang ini dilakukan dari tahun 1986 hingga 1997. Bahkan dia juga mengaku
dia menerima bisikan goib untuk membunuh 72 perempuan lainnya. Dan bahkan yang anehnya, istri tertua Klewang yang bernama Tumini ikut berperan dalam kegiatan biadab suaminya. Dan kisah dari Klewang ini ditulis dalam buku The Bastard Legacy, Warisan Legendaris Para Berdebah karya Jonathan pada tahun 2015. Dan kita akan masuk ke persidangannya si Klewang. Dalam persidangan, Klewang menolak semua laporan berita acara pemeriksaan polisi. Dia membantah semua tudingan dari kepolisian yang mengatakan dia telah membunuh 42 wanita. Klewang mengatakan bahwa pengakuan tentang dirinya telah melakukan pembunuhan terhadap 42 wanita itu disebabkan oleh paksaan selama proses interogasi. Sedangkan Tumini, istri Klewang, yang bersekongkol dengan Klewang, juga membantah semua tuduhan jaksa penuntut umum. Dia menganggap bahwa semua itu sebagai kebohongan besar. Persidangan saat itu berlangsung alot dan dilakukan secara maraton. Namun, hakim berkeyakinan lain. Ketua hakim saat itu, Haguaro Hareva, menjatuhkan keputusan pada 27 April 1998 dan menjatuhi hukuman pada Klewang dengan hukuman mati. Putusan hakim kali ini, di tingkat banding maupun kasasi, tidak akan mengubah hukuman mati bagi seorang Klewang si dukun biadab. Sementara itu Tumini divonis penjara seumur hidup. Mereka kemudian dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan kelas 1 Tanjung Gusta, Kota Medan. Diketahui Klewang melakukan permohonan gerasi kepada presiden yang saat itu adalah Megawati Soekarno Putri. Dan hingga Agustus tahun 2004, pada era SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono, permohonan itu dijawab dan ditolak. Setelah menjalani hukuman selama 10 tahun dan menjelang pelaksanaan hukuman mati, Klewang kembali mengajukan permohonan terakhir ke pengadilan. Permohonan terakhir itu untuk bertemu keluarganya termasuk juga istrinya yaitu Tumini. Pengadilan kemudian mengabulkan permintaan terakhir Klewang, si dukun biadab, dan hingga akhirnya dia tewas dieksekusi mati. Nah, itu tadi rangkuman kisah dari Ahmad Suraji atau nasib Klewang, si dukun biadab yang tega menghilangkan 42 nyawa demi mendapatkan kesaktian dan menjalankan bisikan gaib yang dia terima untuk menghabisi 72 wanita lainnya. Namun tetapi perbuatan jahatnya itu terhenti setelah aksi kejinya terungkap oleh pihak kepolisian dan berakhir di tangan regu eksekutor. Jadi geng, pesan apa yang kita dapat dari video kali ini silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan like, komen, dan dukung terus channel ini agar membuat gua lebih semangat dalam berkarya. Ya wis geng, akhirnya kita sampai di akhir video. Gua Riko, host dari Jurnal Faro, undur diri. See you on the next video. Bye bye.